Tahukah kalian bahwa Indonesia saat ini masih bergantung sekali sama yang namanya energi minyak. Minyak sendiri berguna banget untuk kebutuhan kayak misalkan bensin, dan juga minyak ini penting untuk energi nasional kita. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Ya, kita selama ini juga tahu kalau misalkan kita masih menggunakan bensin, apalagi untuk pergi ke sekolah, kantor, dan lain-lain. Dan juga produksi minyak nasional kita mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir atau beberapa tahun terakhir lah. Lalu akibat dari isu ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah maupun BBM dari negara-negara lain tetangga, misalkan Singapura. Lalu ketergantungan impor minyak ini membuat Indonesia rentan terhadap konflik internasional melalui fluktuasi harga minyak dunia. Nah, isu ini berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional kita. Sebagai beberapa regulasi atau aturan yang terkait dengan minyak ini sendiri ada di beberapa aturan, yakni yang pertama ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada juga pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, lalu Pancasila sila kelima. Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang bertuliskan landasan konstitusional sistem perekonomian di Indonesia yang menolak sistem kapitalisme atau pasar bebas murni dan mengedepankan asas kekeluargaan secara bersama. Aturan ini jelas memastikan bahwa kekayaan negara dikelola demi keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita tahu kalau misalkan saat ini kondisi energi di Indonesia salah satunya minyak ya. Produksi minyak nasional kita menurun. Lalu banyak juga konsumsi dari kita meningkat. Nah, produksi kita juga kurang. Nah, Indonesia juga menjadi net importer minyak. Lalu penyebab ketergantungan impor sendiri yakni eksplorasi kita kurang optimal, lalu konsumsi kendaraan makin banyak dan juga meningkat, serta pertumbuhan industri Indonesia yang makin maju dan berkembang. Lalu kilang-kilang minyak yang dimiliki negara kita juga terbatas. Lalu apa sih dampaknya? Dampak dari ekonomi yakni subsidi BBM nih meningkat. Jadi banyak sekali masyarakat yang menggunakan BBM yang bersubsidi. Dampak dari politik yakni ketergantungan kita terhadap negara eksportir. Lalu ada juga dampak keamanan. Isu ini juga rentan apabila terjadi konflik Timur Tengah. Lalu rentan juga terhadap gangguan jalur pelayaran internasional. Dampak bagi sekitaran sosial yakni harga BBM naik, terus inflasi karena terganggunya transportasi, lalu daya beli masyarakat menurun. Lalu analisis dari perspektif geopolitik sendiri, Indonesia kita tahu sendiri berada di jalur yang strategis atau berada di jalur perdagangan dunia. Misalkan beberapa kapal dari Cina pasti lewat Selat Malaka dan juga Laut Natuna, serta Laut Jawa juga menjadi salah satu laut yang strategis perdagangan. Dalam perspektif geostrategi atau strategi Indonesia untuk kedepannya, yang pertama kita perlu untuk memperkuat ketahanan energi atau cadangan kita harus diperkuat
meningkatkan produksi minyak nasional kita. Jadi kita tidak hanya bergantung pada negara-negara lain, jadi kita tidak impor lagi. Kita juga bisa mempercepat pembangunan kilang minyak. Lalu yang pastinya kita juga bisa mengembangkan energi terbarukan, salah satunya listrik ya. Jadi kita bisa menggunakan mobil listrik mungkin atau sepeda motor listrik. Lalu Indonesia juga perlu memperluas cadangan strategis minyak kita. Jadi kesimpulannya, ketergantungan impor minyak merupakan tantangan strategis negara kita, dan juga ketahanan energi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional, serta pemerintah harus mengurangi ketergantungan pada impor minyak kita. Kita tidak harus memiliki ketergantungan lagi terhadap negara yang pengekspor minyak. Jadi kita juga bisa mengembangkan kilang-kilang minyak. Pemerintah harus mengurangi ketergantungan impor minyak melalui diversifikasi energi. Jadi kita nggak harus ngimpor terus, jadi kita bisa mengembangkan kilang minyak kita. Misalkan kita menambahkan kilang minyak baru, dan juga penguatan kebijakan. Jadi kebijakannya diubah dan jadi lebih baik deh.